Episode 3, Engine mengabari rekan setimnya yang berada di kota mati. Engine bilang kalau dia telah menemukan anak yang memiliki bakat alami di daerah Kinkin. Dan Engine juga memaksa anak tersebut buat gabung ke organisasi Sojia. Engine sendiri sedang membawa Rudo ke klinik untuk memeriksakan kondisinya. Dokter yang menanganinya bilang, Rudo masih beruntung bisa hidup. Andai saja Rudo menghirup gas beracun di daerah Kinkin, lebih lama lagi pasti nyawanya tak akan tertolong. Dokter ini juga menasehati Rudo supaya berterima kasih kepada Engine yang sudah membawanya kemari. Setelah selesai pemeriksaan, mereka diminta segera pergi dan tak lupa membayar. Rudo lalu mengucapkan terima kasih kepada Engine karena sudah menolongnya. Namun Rudo bilang kalau dia tak ada waktu buat gabung organisasi Sojia. Rudo ingin informasi tentang kekuatan dirinya agar bisa membalas pembunuh ayahnya. Rudo mengatakan kalau semua informasi di daerah ini tidaklah gratis. Apalagi Rudo adalah orang Tenkaijin yang sangat dibenci masyarakat di sini. Lebih baik Rudo diam dan ikuti saja dirinya. Sebelum Engine membawa Rudo ke tempat organisasinya, Rudo dibelikan makan terlebih dahulu sebab Engine tahu pasti dia kelaparan habis muntah banyak karena makan sampah. Rudo yang melihat di sekitar tak menyangka kalau di Gekai ternyata ada tempat seperti ini. Dipikir semuanya adalah sampah. Setelah Engine mengetahui nama Rudo, dirinya akan memberitahu bagaimana cara hidup di Gekai. Di Gekai tidak hanya sampah yang menumpuk tapi juga emosi, di mana masyarakat Gekai menyebutnya shinen. Kadang emosi tersebut bisa menimbulkan berbagai akibat. Salah satunya yaitu terbentuknya monster yang tadi menyerang Rudo di Kinkin. Mereka akan menyerang manusia begitu melihatnya. Biasanya monster itu diam di tempat. Namun ada juga yang sampai masuk ke pemukiman. Monster tersebut tak bisa dikalahkan hanya dengan senjata biasa. Mereka hanya bisa dihancurkan dengan senjata yang mereka sebut Jinki. Di mana Jinki bisa didapatkan lewat benda yang paling kita sukai dan dirawat penuh kasih sayang, maka benda tersebut akan memiliki jiwanya sendiri. Perlu diketahui jika tak semua orang memiliki kekuatan Jinki, bisa dibilang Rudo dan Engine adalah yang bisa. Organisasi Sojia dibentuk untuk mengalahkan para monster yang muncul demi melindungi kota. Namun organisasi kami kekurangan orang, makanya Engine memaksa Rudo buat bisa gabung ke Sojia. Rudo lalu tanya, apakah Engine tahu caranya naik ke atas tempat tinggal Tenkaijin? Engine bilang kalau dia tak tahu. Namun bosnya mungkin tahu, sebab dia orang yang berpengetahuan. Jadi jika Rudo ingin mendapatkan informasi tersebut, maka dia harus bergabung ke dalam organisasi Sojia. Engine lalu tanya dari mana sarung tangan yang dikenakan Rudo. Rudo bilang dari ayahnya. Di mana benda ini adalah satu-satunya yang mengingatkan dia pada almarhum ayahnya. Engine lalu sadar kalau kekuatan Rudo berasal dari situ, karena benda tersebut sangat berharga dan pasti dirawat dengan sepenuh hati. Setelah menjelaskan cara hidup di Gekai, Engine akan meninggalkan Rudo sebentar. Sebelum Engine pergi, Rudo mengucapkan terima kasih padanya karena sudah banyak membantunya. Engine lalu memberikan uang sedikit buat Rudo mungkin pengen jajan sesuatu. Di sini Engine jujur kalau uang yang dia gunakan buat Rudo tadi dan sekarang adalah hasil dari menjual pakaiannya. Namun itu lebih baik sebab pakaian Tenkai bisa membuat Rudo dalam masalah. Mendengar hal itu, Rudo langsung marah. Kupikir beneran baik, ternyata ini uangku juga toh anjir. Saat Rudo lagi marah-marah, uangnya malah diambil sama kucing jalanan. Rudo pun langsung mengejarnya, sebab hanya uang itu yang dia miliki. Dalam pengejaran tersebut, Rudo merampas tongkat milik seseorang buat menangkap kucing tersebut. Setelah Rudo berhasil menangkapnya, muncullah sosok pria pemilik tongkat tersebut. Saat pria ini meminta tongkatnya dikembalikan, Rudo malah tak merasa bersalah. Pria ini pun jadi kesal dan mengambilnya dengan paksa. Sebagai ganjaran telah mencuri barang seseorang, pria ini akan menghajar Rudo, di mana tongkat tadi tiba-tiba berubah menjadi senjata aneh. Rudo yang melihatnya yakin pasti pria ini juga orang Sojia seperti Engine. Saat pria ini menyerang, untung saja tak mengenai masa depan Rudo. Di sini Rudo bilang kalau dia hanya meminjam tongkatnya buat menangkap kucing kok. Pria ini bilang pas banget buat melatih Rudo karena udah membuatnya kesal. Pria ini lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Zanka Nichiku. Saat Nichiku menyebut ayah Rudo yang tidak becus mendidik anaknya, Rudo pun langsung marah. Di saat itu Rudo mengingat perkataan Rekto agar Rudo jangan mudah marah. Rudo diminta buat mencari tahu keinginan orang tersebut. Di sini Rudo sadar betul kalau tindakannya yang mengambil tongkat milik Nichiku salah. Seandainya sarung tangannya diambil, dia juga bakal marah besar. Di sini Rudo lalu meminta maaf pada Nichiku atas tindakannya tadi. Nichiku pun memaafkan Rudo dan meminta maaf balik karena sudah emosi. Sebab kalau menyangkut senjatanya, dia gampang marah. Rudo tak menyangka kalau dirinya bisa mendinginkan suasana. Nichiku lalu menyambut Rudo yang merupakan anggota baru di organisasi Sojia. Rudo lalu ditanya, apa Jinki miliknya? Rudo menjawab sarung tangan ini. Ketika Rudo melihat ekspresi Nichiku yang tersenyum, dia kembali mengingat nasihat Rekto. Di mana Rekto dulu bilang agar Rudo harus mudah tersenyum sama orang baru biar akrab.
Saat Rudo mencobanya, wajahnya malah terlihat seperti mengejek. Nijiku pun langsung marah padanya karena dianggap main-main. Saat Rudo bilang kalau itu senyuman terbaiknya, Nijiku mengatakan kalau tadi adalah wajah paling menyeramkan. Ketika Rudo mencoba lagi, malah tambah buruk. Nijiku yang tadi sudah memaafkan sekarang benar-benar marah besar. Akhirnya mereka berdua malah adu bacot karena kesalahpahaman yang terjadi. Saat itu Nijiku mengatakan kalau tujuan hidup Rudo pasti lelucon. Di sini Rudo langsung marah. Jangan asal ngomong kalau tak tahu apapun. Nijiku yakin kalau mereka berdua ini tak bakalan cocok jadi rekan kerja. Saat Rudo mengambil sesuatu untuk dijadikan senjata, Nijiku kaget. Sebab apa yang dibilang Enjin tentang semua barang yang diambil Rudo bakalan jadi senjata itu beneran. Meskipun Rudo dianggap memiliki bakat alami, namun Nijiku yakin dia tak akan bisa dikalahkan karena Rudo itu masih pemula. Saat itu Rudo langsung kaget sama serangan dadakan dari Nijiku. Di sini Rudo diserang terus-menerus sama Nijiku dengan senjatanya. Rudo yang mencoba membalas dengan mudah dihindari, sebab kecepatan mereka berbeda jauh. Bahkan serangan Nijiku akhirnya berhasil mengenai telah tubuh Rudo. Ketika Nijiku mencium sesuatu di pipinya, dia benar-benar kaget karena ini Taik. Nijiku lalu bilang, "Lo gila ya pakai senjata sedot WC." Rudo yang tak tahu apa maksudnya masih bingung, emang senjata miliknya kenapa? Rudo lalu mengayunkan senjata tersebut ke arah Nijiku berkali-kali. Nijiku yang takut kena Taik pun memilih untuk kabur saja. Rudo yang menganggap senjatanya ini efektif, segera mengejar Nijiku untuk balas dendam. Akhirnya mereka malah kejar-kejaran, di mana Nijiku benar-benar takut terkena Taik lagi. Sial banget bagi Nijiku yang harus menghindari seekor kucing yang lewat seenaknya. Akibat dirinya lengah, Rudo melancarkan serangan pamungkas, hingga membuat tubuh Nijiku dibanjiri Taik. Nijiku pun langsung sok berat dibuatnya. Singkat cerita, Enjin datang menemui Rudo pakai mobil. Melihat mereka berdua lagi bersama, Enjin berpikir keduanya sudah akrab. Saat di dalam mobil, Enjin tak bisa menahan tawannya ketika Rudo mengalahkan Nijiku pakai Taik. Terlihat Nijiku sangat malu. Rudo yang baru tahu pun juga jadi malu sekarang. Enjin bilang kalau Nijiku itu termasuk anak orang kaya di Kekai, diserang pakai berak dong. Enjin lalu bilang pada Rudo kalau Nijiku akan menjadi pelatihnya, sebab dia hebat dalam menggunakan Jinki. Mendengar pujian dari Enjin membuat Nijiku merasa senang. Di belakang sendiri ternyata juga ada anggota lain bernama Rio yang lagi tiduran. Di mana Rio ingin melihat sendiri sosok Rudo yang merupakan anak berbakat. Rio yang melihat Rudo pertama kali malah jatuh hati sama rambutnya. Di mana Rudo hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Perjalanan mereka sendiri akan menuju markas Sojiya yang merupakan tempat tinggalnya.